ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Dahsyat luar biasa, yes, mantap. Adik-adik yang kabarnya dahsyat luar biasa dan yes, mantap. Boleh sama-sama bangkit berdiri, taruh makanannya dan taruh mainannya karena kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Betul banget, Kak. Dan adik-adik yang antusias boleh sama-sama kita penuhin kolom chatnya. Boleh say hi buat teman-teman yang Happy lain Sunday. semuanya. Bilang happy Sunday, tahu boleh sapa teman-teman yang God lain. bless you. Oke adik-adik, ready semuanya? Yes. Berapa banyak adik-adik di sini yang hidup sebagai anak-anak Tuhan yang di zaman sekarang hidupnya? Aku. Aku juga. Kita anak-anak Tuhan zaman sekarang, tapi kita nggak boleh ikutin dunia, tapi ikutin firman Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Anak Tuhan katakan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan. Tanganku, kakiku Puji Tuhan. memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya bahwa meskipun kita hidup Yes. zaman sekarang, tapi firman Tuhan selalu baru buat setiap Yes. kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tanganku, kakiku Puji Tuhan. memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Hidupku jadi miliknya. Asik. Hidupku jadi miliknya. Asik. Yes. Sorak-sorai buat Tuhan. Asik banget. Asik banget mengikuti Yesus ya Kak. Yes. Haleluya. Adik-adik, kita mau sama-sama memberikan hati kita yang terbaik Amin. untuk memuji nama Tuhan. Iya. Dan hari ini kita mau menyembah Dia. Amin. Kita mau biarkan Tuhan melihat setiap hati kita. Karena Dia tahu setiap kedalaman hati kita. Dia tahu kapan kita sedih, kapan kita bersuka cita, kapan kita sedang butuh pertolongan. Tuhan Yesus Maha tahu. Amin. Selidiki hati kami, Tuhan. Arahkan hatimu.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya Tuhan, selidiki hati kami Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat betapa baiknya Engkau Tuhan, kebaikan-Mu selalu ada di dalam kehidupan yang kami, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Kau Tuhan baik Yesus. Tuhan. Selidiki aku, lihat kedalaman hati kami, lihat hatiku. Haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Katakan Kau yang Maha Tahu, Dia yang tahu setiap kehidupan kita dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Haleluya, mari angkat kedua tanganmu, katakan, betapa baik Engkau Yesus, kebaikan-Mu, kasih-Mu tak pernah yang habis, tak pernah habis di hidupku, dan kami mau hidup bagimu Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih percaya
selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang kita rasakan dan Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh Kak Tania boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan, dan boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin Kak Tania yang akan membawakan firman-Mu dan urapi dia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo teman-teman semuanya, happy Sunday. Ya, sekarang kita mau dengar lagi firman Tuhan, kita mau belajar supaya kita makin kenal sama Tuhan Yesus ya. Apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Kakak mau tanya sama adik-adik, sama teman-teman semua, apa sih hal yang paling adik-adik rasa itu sangat-sangat berharga? Apakah itu mungkin piala, trofi yang adik-adik pernah dapat waktu adik-adik misalnya menang lomba nyanyi, lomba olahraga di sekolah, atau apapun itu. Trofi atau penghargaan yang adik-adik terima, apakah itu yang paling berharga buat adik-adik? Atau mungkin adik-adik merasa hal yang paling berharga itu di hidup adik-adik adalah iPad. Wah, kakak tahu sekarang ini semuanya teman-teman pasti suka banget main gadget, main handphone, main iPad, main komputer. Nah, apakah itu hal yang paling berharga buat teman-teman semuanya? Atau mungkin teman-teman berasa emas atau perhiasan adalah hal yang paling berharga buat teman-teman? Atau mungkin mainan yang teman-teman punya di rumah, robot-robotan, atau Lego, atau mungkin mainan boneka, Barbie. Apakah itu yang paling berharga? Atau mungkin teman-teman di sini merasa, wow, yang paling berharga buat hidup aku adalah mobil, karena aku suka pergi-pergi. Jadi hal yang paling berharga buat aku adalah mobil. Atau mungkin nanti teman-teman punya sebuah helikopter. Teman-teman bisa pergi terbang kemana aja dengan helikopter teman-teman. Apakah ini yang paling berharga? Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus mau kasih tahu kita, mau ajarin kita apa sih yang harusnya paling berharga, yang harus kita simpan, yang harus kita jaga, yang harus kita idam-idamkan di dalam hidup kita. Suatu kali ada sebuah cerita seperti ini. Ada seseorang, dia itu lagi pergi ke sebuah ladang. Nah, di ladang itu, tiba-tiba waktu dia lagi gali tanahnya, tiba-tiba di dalam ladang itu, di dalam tanah itu, dia menemukan sebuah harta yang terpendam. Orang lain gak ada yang tahu, cuman dia doang. Mungkin itu sebuah batu permata atau berlian yang bagus sekali. Wah, dia suka banget sama hal itu. Tapi karena dia belum punya ladang itu, jadinya dia tutupin lagi pakai tanah. Dia pendam lagi harta itu. Dan dia cepat-cepat pulang. Dia pulang, dia hitung uang yang ada di dompet dia. Wah, aku cuma punya 50.000. Aku nggak bisa nih beli ladang itu. Wah, dia mau beli ladang itu teman-teman, supaya dia dapetin harta yang tadi ada di dalam tanah itu. Jadi dia jual semua yang dia punya. Dia jual rumahnya, dia jual mobilnya, dia jual hartanya, semua perabotan yang dia punya, apapun yang dia punya dijual. Sampai akhirnya dia dapat uang yang cukup untuk dia membeli ladang itu. Akhirnya dia kembali ke ladang tersebut dan dia bilang sama yang punya, aku mau beli ladang ini. Wow, yang punya ladangnya nggak tahu kalau di dalam ladangnya itu ada harta yang sangat berharga yang terpendam. Jadi dijuallah ladang itu kepada orang tadi. Dan akhirnya orang tadi sangat bersuka cita, dia happy sekali karena ladangnya sudah menjadi milik dia. Dan akhirnya dia bisa ngambil barang berharga, harta yang berharga yang ada di dalam situ. Wah, dia senang banget. Dia jual semua yang dia punya untuk mendapatkan harta itu. Nah,
Tuhan Yesus mau kasih tahu kita kayak gini adik-adik, teman-teman. Apapun yang kita punya di dunia, ya, baik itu handphone kita, gadget kita, harta kita, uang kita, tapi ada satu hal yang paling berharga lagi yang harus kita punya. Apa ya itu ya? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu harus melebihi apapun yang kita punya. Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Jadi kita harus belajar, bahkan mungkin kita harus lepasin hal-hal yang lain supaya kita bisa dapetin Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus terus tinggal di dalam hati kita. Kita baca ya firman Tuhan sama-sama di Matius 13 ayat 44. Ayat 44 berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi adik-adik, teman-teman selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu yang terpenting dan yang paling berharga yang bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa, tutup mata, semuanya bawa hatinya sama Tuhan Yesus. Kita datang, kita bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang ingetin kami lagi kalau Tuhan Yesus itu adalah yang paling berharga dalam kehidupan kami. Apapun yang kami miliki di dunia, Tuhan, mungkin itu barang-barang yang bagus, mainan-mainan yang canggih, gadget kami yang canggih. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari kecil, kami mau jadiin Tuhan nomor 1 yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau kehilangan Tuhan dan kami tidak mau melepaskan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ada di Matius 13 ayat 44 yang berbunyi, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah adik-adik jangan lupa hafalin ya. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu dan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat berhasil engkau di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Yes, adik-adik semua, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin, yes. Amin. Nggak kerasa ya teman-teman ya Kak ya. Udah kita sudah di penghujung acara. Betul. So teman-teman semuanya yang ikut ibadah online hari ini, jangan lupa untuk ayat hafalannya. Betul. Yes, untuk ayat hafalannya harus dihafalin. Bener banget. Nanti minggu depan kakak coba ya. Coba kita tes di minggu depan ya adik-adik ya. Adik-adik. Oke. Ya, oke adik-adik. Sekian ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Oke teman-teman, jangan lupa cuci tangan dan pakai maskernya kalau keluar rumah, oke? Bener banget. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.